Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas A akan membuat video mengenai humanisasi ilmu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Anilia Ayu Inayati selaku dosen pengampu mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama dan Hai, perkenalkan nama saya Ganis Anira Putri Puspa dengan NIM 1022301 dan saya berperan sebagai seorang akademisi. Hai, perkenalkan nama saya Zuratul Rosyada dengan NIM 1022305. Saya berperan sebagai aktivis sosial. Hai, perkenalkan nama saya Wafik Meswada dengan NIM 10223023. Saya berperan sebagai mahasiswa. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita perlu mulai lebih serius bicara soal humanisasi ilmu dalam gerakan kita. Ilmu yang kita pelajari di sekolah ataupun di kampus kita sendiri sering kali terkesan jauh dari kehidupan nyata. Padahal ilmu harus bisa memberdayakan masyarakat dan mendekatkan kita pada solusi permasalahan nyata. Betul itu Mbak, apalagi kan sekarang tuh banyak ya di ruang kelas pelajaran tuh disampaikan dengan cara yang cenderung kaku dan juga kurang mengakomodasi kebutuhan sosial. Nah, kalau bicara terkait humanisasi ilmu itu kan kita harus menghubungkan antara pengetahuan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini tuh seperti keadilan, terus juga kesetaraan dan juga keberpihakan kepada yang lemah. Betul, pendidikan yang humanis adalah pendidikan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekedar menyampaikan teori saja. Kita harus bisa menunjukkan bahwa ilmu itu punya peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, dan terutama bagi perempuan yang selama ini seringkali terpinggirkan. Saya setuju banget, Wafik. Misalnya dalam ilmu sosial, kita harus bisa menggali lebih dalam soal dinamika sosial yang ada di masyarakat. Ilmu itu kan seharusnya menjadi alat untuk memahami dan memperbaiki realitas sosial, bukan malah menjauhkan kita dari kenyataan. Ya, apalagi di PPNU, kita banyak berhadapan dengan isu-isu perempuan dan anak muda. Jadi, ilmu yang kita sebarkan harus bisa jadi alat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Misalnya dalam diskusi tentang pendidikan. Nah, pentingnya pendidikan yang mengedepankan kesetaraan gender. Nah, kalau menurut saya humanisasi ilmu itu kan harus dimulai dari gimana cara kita mengajarkan ilmu yang ada kan. Misal kayak gimana kita berbicara tentang ekonomi atau bahkan bagaimana kita berbicara tentang hukum. Contohnya kayak kita harus mengkaitkannya dengan bagaimana kebijakan itu bisa mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dan jadi tidak hanya semata-mata itu tuh teori, tapi juga ada praktiknya dan mengarah pada perubahan sosial yang nyata. Jadi untuk mewujudkan humanisasi ilmu, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap ilmu itu sendiri. Harus ada kesadaran bahwa ilmu bukan hanya milik mereka yang ada di ruang kelas, tapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama yang membutuhkan. Banget Mbak, kan apalagi humanisasi ilmu itu bukan cuma sekedar materi, tapi juga bagaimana kita mengajarkan untuk menggunakan ilmu itu bagi kebaikan.
Nah, memperjuangkan hak yang terpinggirkan juga termasuk dari praktek dari humanisasi ilmu. Lalu, memastikan semua pihak mendapatkan akses yang setara, apalagi mengenai pengetahuan itu juga sangat penting. Saya rasa ini adalah salah satu jalan untuk memastikan bahwa pendidikan IPPNU tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tapi juga membangun kesadaran sosial yang lebih tinggi pada anggota kita, agar mereka bisa menjadi agen perubahan di masyarakat. Benar sekali Wafik, jadi mari kita teruskan diskusi ini dalam setiap kegiatan kita agar humanisasi ilmu bisa menjadi bagian dari perjuangan kita dalam IPPNU. Kemarin aku baca artikel tentang humanisasi ilmu dan aku jadi penasaran. Kalian pernah dengar nggak sih tentang konsep itu? Ilmu sosial itu nggak cuma soal teori dan statistik, tapi harus bisa menjawab masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat kan? Kayak bagaimana mengurangi kemiskinan atau ketidakadilan sosial, bukan hanya mempelajari teori-teori saja. Jadi penting banget bagi kita sebagai mahasiswa untuk nggak hanya mengejar ilmu yang bisa membuat kita pintar, tetapi juga yang bisa memberikan kontribusi positif bagi sesamanya. Sebagai seorang akademisi, kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil penelitian kami tidak hanya bermanfaat secara teknis, namun juga mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia secara sosial. Humanisasi ilmu adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita pastikan bahwa ilmu yang kita kembangkan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia, menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.